Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma faqihna fid-din wa ta'alina bidu'al arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang keempat berarti ya, dari rangkaian daurah atau kajian intensif kita selama bulan Ramadan membahas kitab Manzumah Al-Ishaq Al-Ilbiri, kitab yang berisikan untuk memotivasi kita agar zuhud terhadap dunia, mengedepankan akhirat, ingat bahwasanya setiap kehidupan akan datang ajalnya, dan amalan untuk bisa membuat kita sukses di dunia dan akhirat. Yang motivasi adalah talabul ilmi, belajar, ngaji, hadir ke kajian-kajian seperti ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan di bait yang ke-6 dan bait yang ke-7 wasiat beliau yang paling pertama di sini sebutkan Aba Bakrin da'autuka lau ajabta ila ma fihi hadduka lau aqalta. Jadi beliau menyeru pada kita kepada apa? Kepada harta kan? Tidak. Pada sholat kan? Tidak. Pada ibadah yang lain? Tidak. Tapi apa beliau seru? Ila ma fihi hadduka, kepada sesuatu yang memiliki nilai kebaikan buat kita semua. Itu apa maksud beliau? Ilmu. Beliau mengajak kita untuk semangat belajar, semangat lagi belajar, semangat terus belajar. Karena hakikatnya belajar tidak ada akhirnya. Tapi kita bisa lagi mungkin Pak, Aboskan. Masih ada beberapa ini Pak. Ada apa bisa? Jadi kata beliau, yang beliau wasiatkan adalah apa? Agar kita semangat untuk thalabul ilmi, thalabul ilmi, thalabul ilmi. Kesampingkan dan nomor 2 kan, yaitu perkara-perkara duniawi. Kemudian di bait yang ke-7 kita telah sebutkan bahwasanya apa manfaat dari ilmu, apa dampak baik dari ilmu. Dampak baik dari ilmu yang pertama kita sebutkan ila ilmin takunu bihi imanan muta'an, yaitu dengan ilmu kita bisa terangkat derajatnya. Karena ilmu kita bisa menjadi seorang sosok figur yang dia muta'an, yang ditaati. In amarta, in nahaita, wa in amarta. Jika kita memberikan larangan, kita memberikan sebuah perintah, kita menjadi apa? Imaman muta'an. Nah, insyaallah di bait yang ke-7, kemudian bait yang ke-8 sampai nanti bait yang ke-9. Begitupun bait yang ke-10, kita akan melanjutkan beberapa manfaat dari ilmu
Sebelum nanti beliau memotivasi kita, sesungguhnya harus belajar bagaimana interaksi kita dengan ilmu. Nah, sebelum kita lanjut ke bait yang ketujuh, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan membaca sama-sama mata yang ada di halaman ketiga. Nah, silakan dibuka mata yang di halaman yang ketiga. Sampai bait keberapa kemarin? 8. Sampai bait yang ke-8. Baik, bantu untuk kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafuttu fuadakal ayyamu fatta. وتنحت جسمك الساعات نحتا. وتدعوك المنون دعاء صدق. ألا يا صاح أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات خدر. أبت طلاقها الأكياس بتا. تنام الدهر ويحك في ضطيط. بها حتى إذا مت انتبهت. فكبدا أنت مخدوع وحتى. متى لا ترعوي عنها وحتى. أبا بكر دعوتك لو أجبت. إلى ما فيه حظك لو عقلت. إلى علم تكون به إماما. مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ويجلو ما بعينك من غشاء. ويهديك الطريق إذا ضللت. Ini bait yang sudah kita bahas hingga pertemuan sebelumnya. Nah, malam kita betul bagus sekarang sedang dibuka. Lanjutan pembahasan isyarat dari bait yang ketujuh. Bukan ketujuh ya, ke-8 ya. Safha Ar-Rabi'ah Asyar, halaman yang ke-14. Halaman yang ke-14. Tapi perhatikan sebelum kita lanjut, mulai dari bait yang ke-8 ini, itu salah penomoran bait. Atau lihat di bait yang ke-8, di situ tertulis bait keberapa? 7. Bait ke-7, padahal 7-nya sudah di atas kan? Padahal 7-nya sudah di atas. Nah, ini settingan komputer, satu salah, setelahnya juga salah. Bait setelahnya di halaman yang ke-15, di situ tertulis 8. Padahal harusnya berapa? 9. Jadi terus 9 harusnya 10. Yang 11 tertulis 10. Terus seperti itu. Jadi ditambahkan apa? 1. Udah otomatis karena ini kerjaan apa? Komputer yang hasil komputer. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang bait yang ke-8 halaman 14 seperti bawah. Beliau berkata, apalagi manfaat dari ilmu? Wa yajalu ma bi'ainika min qisyaha. Ilmu itu kata beliau dapat menyingkap, membuka, penutup qisya, penutup ma bi'ainika yang ada di mata kita. Kadang seorang memandang sesuatu itu salah. Mandang dunia, bagus luar biasa. Mandang ilmu remeh. Mandang pekerjaan, harta
lebih menggiurkan daripada memandang ilmu. Nah ini wallahi penutup yang sengaja ditutup oleh syaitan. Bagaimana cara menghapus, melepaskan tutupan tersebut? Kata beliau dengan ilmu. Karena dengan ilmu ya jalu ma bi'ainika min ghasya. Dengan ilmu dapat merubah persepsi seseorang. Dengan ilmu dapat membuka tabir penutup yang ada di mata seseorang. Dan terkadang seorang menjalani agama ini dengan jumud. Apa makna jumud? Saklek atau saklek apa? Kaku, macam kanebo kering misalnya. Nah, orang-orang seperti ini yang mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti ini, tidak luas di berbagai keadaan, kaku dalam berbagai keadaan. Disebabkan kata para ulama karena sudut pandang ilmu yang masih belum luas. Ada penutup di situ. Ketika dia ingin tidak kaku dalam beragama, sebetulnya ad-dinun yusrun. Agama ini apa? Mudah. Agama ini mudah dan agama ini selaras dengan berbagai sisi kehidupan. Namun jika kita melihat atau kita memandang kok setiap sisi agama ini kayaknya nggak sesuai dengan A, nggak sesuai dengan B, itu bukan agama yang salah, tapi sudut pandang kita yang kurang tepat. Nah, maka sisi seperti itu bisa hilang, bisa lepas, bisa berubah dengan apa? Kata beliau dengan ilmu. Wa yajalu ma bi'ainika min ghasya. Ilmu bisa melepaskan, menyingkap tabir penutup yang ada di mana? Di mata seorang. Seorang buta bisa melihat basirahnya karena ilmu. Nah, kemudian manfaat ilmu lainnya kata beliau, wa yahdika tariqa idza dhalalta. Manfaat ilmu dapat wa yahdika, menunjukkanmu, mengantarkanmu at-tariqa, kepada sebuah jalan, kepada sebuah jalan keberhasilan, jalan keberuntungan. Ketika apa? Idza dhalalta, ketika Anda sedang tersesat. Jadi ada kalanya seorang itu salah jalan. Kemarin di awal kita sebutkan lalai terhadap apa? Dunia, lalai terhadap kematian, gemerlap terhadap apa? Dunia. Nah, bagaimana caranya menyelamatkan orang yang lalai tadi? Yang beliau sebutkan seperti orang apa waktu itu? Seperti orang yang sedang tidur. Kata beliau, ketika orang-orang seperti ini perlu diselamatkan dengan ilmu. Ketika orang belajar, dia tahu mana seharusnya yang betul, mana seharusnya yang tidak dikerjakan. Apa penyebabnya? Lagi-lagi ini manfaat ilmu. Nah, ini bait yang ketujuh. Jadi manfaat ilmu dapat memelengkan mata seseorang dari kebutaan. Yang ke-8 apa? Dan memberikan petunjuk kepada seorang jika seorang tersebut berada pada jurang kesesatan. Nah, kata beliau, wa yajadu ma bi'ainika min ghasyaha, yaitu menyingkap tabir penutup yang terdapat di mata seseorang fil amril awal, pada perkara yang pertama, pada sisi yang pertama. Ilmu dapat memberikan apa? Laka makanatun indan nas wa syarafun. Laka makanatun indan nas wa syarafun. Di sisi yang pertama menurut beliau, ilmu ini dapat memberikan kita makanan, memohon makanan, tempat, kedudukan, posisi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah ini benar. Orang yang sama-sama berstatus misalkan orang biasa, sama-sama makanannya nasi misalkan, sama-sama sukunya, sama-sama warga negaranya, namun terkadang ada perbedaan di antara orang tersebut, kedudukannya. Apa yang menyebabkan kedudukan seorang ini berbeda, posisi seorang berbeda? Wallahi karena ilmunya. Wallahi karena ilmunya. Makanya kata beliau, ilmu di sisi yang pertama inilah makanatun indan nas, memberikan pada kita suatu posisi yang istimewa, posisi yang diistimewakan di tengah-tengah apa? Masyarakat, manusia, wa syarafun, dan juga kemuliaan. Itu di sisi keberapa? Yang pertama. Kemudian al-amru tsani,
sisi yang kedua dan yang paling penting bagi kita, yaitu yuslihu min halika. Yuslihu min halika. Ini sisi yang paling bermanfaat dari ilmu, yaitu ilmu dapat yuslih. Apa yuslih? Memperbaiki keadaan kita. Memperbaiki apa? Keadaan kita. Keadaan yang tadinya lalai dari akhirat, keadaan yang tadinya tidak fokus terhadap akhirat, keadaan yang tadi jarang sekali mengingat kematian. Karena itulah seorang bisa terperbaiki kondisinya. Nah, kita pernah membahas di kitab sebelumnya, Ta'limul Ilmi, di antara tujuan dari belajar yang pertama apa? Raf'ul jahiliyah wa iqamati nafsi. Angkat kebodohan dari siapa? Dari kita. Itu problem atau manfaat paling besar. Masalah di kita dalam berkehidupan, ini kita punya satu penyakit yang paling luar biasa sekarangnya. Apa penyakitnya? Kata para ulama, penyakit al-jahlu, penyakit kebodohan, itu penyakit. Namun kebanyakan kita tidak menyadarinya. Dan kadang atau mayoritas kita tidak mau mengobati penyakit ini. Penyakit apa namanya? Al-jahlu. Kalau kita sakit perut, diare, kita berangkat ke dokter. Kita demam, kita mau taber, diopnam di rumah sakit. Namun gak ada di antara kita yang mau bergegas ketika tahu dirinya punya penyakit yang namanya apa? Kebodohan. Anteng biasanya. Nah, kata para ulama, penyakit ini dapat terobati dengan apa? Dengan belajar. Maka kata beliau tadi, poin kedua, manfaat dari belajar apa? Yuslihu fi atau min halika, dapat memperbaiki, menyembuhkan kondisimu yang sakit. Ini karena apa? Karena ilmu. Nah, ilmu dapat mengobati jiwa yang sakit. Kemudian ulama istilahnya Subhan al-khamisata asyrata, kata beliau, wa yajalu ma bi'ainika. Yajalu maknanya yunazzifu. Yajalu maknanya yunazzifu. Apa makna yunazzifu? Kalau nazafah bersih, kalau yunazzifu membersihkan. Membersihkan. Ini kalau kita lihat dari sisi sharaf, bukan fi'il yang sulasi mujarrad, bukan, tapi sulasi masih ada tambahan tasydidnya di situ. Jadi bukan membersih, bukan bersih, tapi maknanya membersihkan. Yajalu maknanya membersihkan. Kemudian wa yajalu ma bi'ainika min ghisyaha, atau garis bawahi ghisyaha. Atau garis bawahi di situ ghisyahanya. Kelas min ghisyaha, garis bawahi ghisyah. Kata beliau, al-ghisya'u maknanya al-awsakhu. Al-ghisya'u maknanya al-awsakhu. Apa makna al-awsakhu? Wasikhun, kotor. Nah, jadi menyingkap kotoran-kotoran yang ada di mata kita, penutup yang ada di mata kita. Manfaat dari apa nih? Manfaat dari ilmu. Maksudnya apa kata beliau? Kata beliau, yakni maksudnya tabassurul haqqa laisa bainaka wa bainahu gubarun. Laisa bainaka wa bainahu gubarun. Ilmu ini dapat tabassurul haqqa karena ilmu Anda bisa leluasa melihat kebenaran. Anda bisa apa? Leluasa menatap, mendapatkan kebenaran. Enak caranya. Kenapa? Karena ada pedomannya, yaitu ilmu. Yang mana kata beliau, saking bebasnya kita menatap kebenaran, melihat kebenaran, laisa bainaka wa bainahu gubarun. Tidak ada antara kita dengan ilmu tadi gubar. Apa gubar? Debu. Tidak ada satu titik debu pun. Apalagi penutup yang menutup secara total. Gubar maknanya apa? Debu.
Jadi nggak ada saking luasnya sudut pandang kita terhadap kebenaran ini karena ilmu. Ini nggak ada antara kita dengan ilmu tadi bubar, nggak ada apa debu di antara kita dengan kebenaran. Seolah-olah kata beliau, faka'annahu laisa 'alaika ghisyawatun. Faka'annahu laisa 'alaika ghisyawatun. Seolah-olah laisa 'alaika ghisyawat. Tidak ada di antara kita ghisyawah, yaitu penutup. Tidak ada di antara kita penutup. Penutup dari apa? Penutup dari kebenaran. Penutup dari kebenaran. Apa modalnya tadi? Harus dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, maka ada lagi yang jadi penghalang kita untuk bisa melihat, menatap kebenaran. Menatap kebenaran. Misal, kadang kita itu males belajar. Kalau kita udah tahu, belajar itu punya manfaat yang luar biasa. Tapi malasnya kadang nggak ketulungan. Ya tidak? Ya. Nah, seorang yang satu dia sangat terjangkit dengan kemalasan, yang satu dia bisa terbebas dari kemalasan. Apa orang kedua ini bisa terbebas dari kemalasan? Wallahi karena ilmu yang dia ketahui. Dia tahu bahwasanya karena ilmu bisa memasukkan dia ke surga. Dengan ilmu bisa mengangkat derajat dia. Dengan ilmu bisa mengampuni dosa-dosa dia. Karena ilmu bisa mendapatkan pahala yang apa? Yang besar. Karena apa tadi? Karena ilmu. Ada orang yang satu semangat belajar, semangat ngaji. Sudah kayak minum obat kan? Ngaji sehari 3 kali. Pada subuh, pada asar, dan malam hari. Kayak minum obat sehari 3 kali. Mungkin orang lain bingung atau terkesan meremehkan. Apaan sih semangat banget ngaji sampai sehari 3 kali? Nah, wallahi orang yang tadi mengatakan demikian, yang kesannya tanda petik mentertawakan orang kerjaannya terus ngaji, apa sebabnya? Karena mereka belum punya ilmunya. Mereka belum punya apa? Ilmunya. Wallahi ketika mereka tahu ilmunya, mereka dapat ilmunya, mereka akan melakukan hal yang sama seperti orang pertama tadi. Ya tidak? Pasti demikian. Nah, ini semua berangkat dari apa? Ilmu. Maka semangat thalabul ilmi. Ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, kemudian kata beliau, wa innama basarun saqibun ila nususi. Wa innama basarun saqibun ila nususi. Tadi disebutkan seolah-olah karena ilmu tadi tidak ada penghalang yang ada di mata kita. Kemudian karena ilmu ini bisa membuat basarun saqibun, pandangan kita menjadi tajam. Pandangan kita menjadi apa? Saqib, menjadi tajam terhadap apa? Terhadap nusus, terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti ini maksudnya, Pak. Kadang seseorang ini dihadapi dengan dalil yang sama, dengan ayat yang sama, dengan hadis yang sama, dengan kitab yang sama. Namun terkadang hasil dari penglihatan dalil tadi ini berbeda. Yang satu bisa mengambil kesimpulan A, yang satu bisa mengambil kesimpulan yang B. Yang satu bisa menjadi kesimpulan yang benar, yang satu menjadi kesimpulan yang kurang tepat. Nah, kenapa bisa hasilnya berbeda? Sudut pandangnya, titik atau tingkat kebenarannya. Wallahi ini lagi-lagi karena apa? Ilmu. Karena dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab itu tidak bisa diolah mentah-mentah. Gak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Tapi harus apa dulu? Diolah. Bagaimana diolahnya? Dengan ilmu. Apa ilmunya? Yaitu merujuk kepada perkataan para salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh memahami ayat-ayat tersebut? Bagaimana para salafus saleh memahami hadis-hadis tersebut? Lagi-lagi karena apa? Ilmunya. Jadi nggak bisa ada terlek tekstual. Ayatnya apa?
langsung jebret dihukumnya demikian. Hadisnya berlangsung demikian, nggak bisa. Harus diolah dulu bagaimana para salaf memahami demikian. Nah, inilah ilmu. Karena ilmu, seorang bisa memiliki basarun saqibun, penglihatan yang amat tajam ila nusus, kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, bisa jadi nasnya sama, bisa jadi ayatnya sama, bisa jadi hadisnya sama, bisa jadi kitabnya sama, namun hasilnya berbeda. Yang satu bisa berpotensi benar, bisa salah. Yang satunya karena apa? Karena ilmunya. Ada orang yang memahami langsung tekstual, ada yang memang punya ilmu sehingga bisa diolah dulu. Ibarat seperti ini misalnya. Ibarat seperti ini. Ada satu objek yang bisa kita makan. Taruhlah jahe misalnya. Taruhlah apa? Jahe. Jahe makanan bukan? Nah, termasuk makanan, obat. Ada dua orang yang ketika melihat jahe, yang satu langsung makan jahe, yang satu diolah dulu. Entah diolah buat tambahan bumbu masakan, entah dibikin jahe hangat, misalkan dicampur dengan susu atau gula misalkan. Kira-kira dua orang tadi yang langsung makan jahe bulat-bulat dengan yang mengolah dulu, lebih manfaat dan lebih merasakan nikmatnya mana? Yang pertama atau kedua tadi? Pasti yang kedua. Apa sebabnya? Karena ilmunya, dia tahu cara pengolahannya, cara makannya. Nah, dan itu pun juga demikian. Dan itu juga apa? Demikian. Gak bisa ada ayat, ada hadis langsung dimakan, gak bisa. Harus ada apa? Modal ilmunya. Dan modal, perhatikan, modal paling besar untuk bisa mengolah dalil tadi, nas-nas tadi adalah bahasa Arab. Ini modal yang paling besar. Sekali lagi saya ulangi, modal terbesar untuk bisa mengolah dalil-dalil tadi adalah apa? Bahasa Arab. Jangan ditertawakan ketika ada campaign seperti ini. Hakikatnya kalimat-kalimat yang dikatakan seperti ini bukan kalimat yang keluar dari asumsi para asatidz. Ini adalah ujangan-ujangan yang disampaikan oleh siapa? Para ulama jauh dari salah demikian. Kemarin kita telah sebutkan. Makanya kalau ngaji datangnya apa? Yang full, konsisten. Ketika ada hal seperti ini tidak apa? Tidak sebagai bahan lelucuan. Imam Syafi'i kemarin kita sebutkan apa? Imam Syafi'i orang Arab bukan? Arab, Mekah, keturunan siapa? Abu Thalib. Ya, Rasulullah SAW. Imam Syafi'i. Namun apa yang dilakukan Imam Syafi'i sebelum menjadi atau dikenal sebagai sosok imam? Belajar bahasa Arab. Itu siapa? Imam Syafi'i. Notabene orang Arab yang memang sehari-harinya makan bahasa Arab tapi belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena beliau tahu alat untuk mengolah ilmu itu agar bisa bermanfaat, jalurnya apa? Alatnya apa? Bahasa Arab. Nah, maka sekali lagi ini bukan kampanye dari asatidz untuk belajar bahasa Arab, bukan, wallahi. Tapi ini ujangan, nasihat-nasihat yang disampaikan siapa oleh para ulama kita, salafus saleh kita, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Manfaat ilmu berikutnya. Wa yahdika tariqa idza qalalta. Manfaat ilmu berikutnya adalah dapat menunjukkan kita kepada sebuah jalan, menuntun kita pada sebuah jalan. Idza qalalta, ketika kita tersesat. Ketika kita tersesat. Nah, kata Syekh di sini manfaat ilmu yubayyinu laka at-tariqal haqqa. Yubayyinu laka at-tariqal haqqa. Ilmu itu dapat menunjukkan kita, memperjelas pada kita, yaitu at-tariqal haqqa. Jalan yang apa? Jalan yang benar, jalan kebenaran. Fama ta'rifu tariqal haqqa illa bil ilmi. Nah, ini atau garis bawahi. Fama ta'rifu tariqal haqqa illa bil ilmi. Ma di situ bermakna la.
Ma di situ maknanya apa? La. Anda, kata beliau, tidak dapat mengetahui jalan yang benar. Anda tidak akan dapat mengetahui jalan yang benar illa bil ilmi, kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu. Ibadah yang banyak kita kerjakan sampai berbusa, sampai patah tulang kita misalkan, itu semuanya nggak akan bermanfaat kecuali jika kita landasi dengan apa? Ilmu. Dan ini harus kita rubah itu sekalian. Ada sebuah persepsi yang menganggap bahwasanya belajar ngaji seperti ini bukan ibadah. Nah, katakan ada persepsi yang harus kita rubah, yaitu persepsi yang mengatakan bahwasanya model ngaji, hadir pengajian itu bukan ibadah. Ini persepsi yang salah. Nah, biasanya orang ketika memahami seperti ini, kemudian mereka mangkir dari kajian untuk memilih tanda petik ibadah yang lain. Mereka meninggalkan kajian dengan sebab apa? Dengan sebab alasan ingin sholat misalkan, ingin tilawah misalkan, ingin baca Quran misalkan. Ini persepsi yang salah. Talabul ilmi, ngaji, ini ibadah. Ini apa? Ibadah. Bahkan kita pernah sebutkan, para ulama sepakat semuanya, ini bukan ibadah yang kaleng-kaleng, bukan ibadah yang biasa saja, tapi apa? Min afdalil ibadah, ibadah yang paling afdal, paling agung setelah sholat apa? Setelah ibadah-ibadah apa? Wajib. Ibadah wajib paling utama. Di bawahnya ada ibadah-ibadah yang tidak wajib, yang sunnah. Nah, ibadah yang sunnah itu banyak. Yang paling utama apa? Thalabul ilmi, adalah menuntut ilmu. Maka ketika kita dihadapi dengan berbagai macam ibadah, di situ ada kesempatan buat thalabul ilmi, kata para ulama, hadiri kajian, ikut belajar. Baik, balik lagi kata beliau, kita tidak bisa mengetahui jalan kebenaran kecuali dengan ilmu. Kemudian wala tartafi'u ilal manzilatil 'aliyati tasilu ila nurillah illa bil ilmi. Allah. Kata beliau juga, Anda la tartafi'u, tidak akan bisa terangkat derajatnya, tidak akan bisa terangkat derajatnya ilal manzilatil 'aliyah, ke posisi yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi. Yang mana kedudukan tadi, posisi tadi, tasilu ila nurillah, dapat mengantarkan kita kemana? Ke cahaya Allah. Dengan apa caranya? Illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Kita nggak bisa naik derajat, naik tingkat di kehidupan dunia, apalagi di akhirat nanti. Nggak ada jalannya kecuali dengan apa? Belajar. Kecuali dengan belajar. Mari kita sebutkan, ketika kita punya anggapan dengan hadirnya kita ke pengajian, kemudian ini bisa menjadi satu sebab yang dapat membuat kita semakin rendah. Mari kita sebutkan gitu kan. Ada sebagian orang yang tidak mau ikut pengajian karena punya pemikiran yang apa? Dia takut direndahkan jika ikut apa? Kajian. Misal ada kajian taksin, dia nggak mau datang, padahal tahu kita semua bacaannya apa? Rusak misalkan. Kenapa dia nggak mau datang? Takut dikatakan orang bodoh, takut direndahkan. Ada kayak seperti itu modelnya? Banyak. Ada orang yang nggak mau belajar bahasa Arab misalkan, dengan sebab apa? Bukan dia nggak butuh, bukan, tapi terkadang takut dibilang ketahuan bodohnya misalkan. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Nah, Allah ini persepsi yang salah. Orang takut belajar karena takut direndahkan. Justru apa? Kata beliau, mengikuti ayat dari Allah Ta'ala, ketika kita hadir majelis ilmu, justru menjadi apa? Satu titik derajat kita akan terangkat, derajat kita akan naik. Kemarin Anda contohkan, Anda berapa kali hadir di kajian Nurul Huda, ya kan? Membahas apa? Kitab Bulughul Maram. Yang kalau mau Anda sampaikan, Anda sudah selesai kata membahas kitab Bulughul Maram tersebut bersama salah satu seorang syekh dari Yaman. Sudah selesai kata, tapi Anda duduk lagi. Khawatirkah Anda?
Antum gak mau ngaji dengan anak karena antum berprestasi, Ustaznya masih belajar, bodoh kali gitu. Anak parkir kajian juga. Bisa anak duduk di dalam, bisa gak ikut kajiannya misalkan. Anak bisa istirahat di dalam, bisa banget. Tapi apa? Dengan ilmu ini kita bisa semakin apa? Terangkat derajatnya. Ini notabene kita yang sudah lebih belajar, apalagi yang belum belajar sama sekali, maka harus lebih semangat dalam belajar. Harus dipahami, dengan belajar terangkat derajat kita, dengan ngaji naik derajat kita. Ini harus kita pahami. Nah, ini kata beliau tadi, wala tattabi'u ilal manzilatil 'aliyah tasilu ila nurillah illa bil ilmi. Dan Anda tidak akan bisa terangkat derajatnya ke posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi yang dapat mengantarkan ke cahaya Allah kecuali dengan ilmu. Nah, kemudian kita lanjut bait yang ke-9. Ini salah tulis ya, bukan 8, tapi harusnya 9. Nah, tadi kita sebut yang satu salah, terus sampai belakangnya salah. Baik, kata beliau, wa tahmilu minhu fi nadika tajan, wa tahmilu minhu fi nadika tajan, wa yaksukal jamala idha arita. Insyaallah. Berikutnya manfaat dari ilmu yang dapat kita dapati adalah wa tahmilu minhu fi nadika tajan. Ilmu itu bisa memberikan kita tajat. Memberikan kita tajat. Apa tajat? Mahkota, kedudukan, kehormatan yang dapat kita bawa, tahmilu, yang dapat kita bawa fi nadika, di tengah-tengah masyarakat. Di mana? Di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada kalanya seorang itu sama rasnya, sama sisi ekonominya, bahkan lebih rendah. Namun terkadang orang tersebut bisa lebih mulia, seolah-olah dia membawa atau sedang memakai mahkota kebesaran sehingga dia dihormati oleh orang-orang lain. Karena apa sebabnya? Karena ilmunya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Atau kita ingat kisahnya bagaimana Bilal bin Rabah misalkan. Kaya nggak tuh? Enggak. Rupanya baik tidak? Enggak. Kemudian nasabnya baik tidak? Enggak. Tapi apa yang membuat dia terangkat? Karena ilmunya. Ammar bin Yasir demikian juga. Apa yang bikin mereka terangkat? Ilmunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan di sini. Dipenjara 7 kali di Mesir, di Damaskus. Berapa kali di penjara? 7 kali, bukan sekali. Corona bolak-balik masuk penjara. Hina beliau gitu karena masuk penjara? Enggak. Kenapa? Karena beliau masuk penjara karena apa? Karena ilmu. Nah, ilmu yang mengangkat. Justru dalam penjara banyak kita berhasil. Jadi kata beliau, ketika Anda belajar, berusaha mencari ilmu tadi akan memberikan Anda mahkota yang dapat membuat orang lain menghormati Anda yang belajar ilmu. Seolah-olah pakai apa? Tajam. Mana taj? Mahkota. Ilmu dapat memberikanmu mahkota yang dapat kamu bawa di tengah-tengah masyarakat. Kemudian manfaat ilmu berikutnya, wa yaksukal jamala ida arita. Ilmu juga dapat memberikan kita pakaian. Ilmu dapat memberikan apa? Pakaian, bukan pakaian yang biasa-biasa saja, tapi pakaian yang al-jamala, pakaian keindahan, pakaian yang keindahan. Bukan ketika kita tidak butuh, bahkan ida arita, ketika Anda telanjang. Ketika Anda telanjang dalam kebodohan, gak ada pakaian. Nah, ilmu yang akan memberikan kita pakaian, bukan pakaian bekas, bukan pakaian biasa-biasa saja, dan bukan dalam kondisi kita sudah punya pakaian, bukan. Tapi baju tersebut diberikan baju yang indah dan baju yang kita memang gak punya baju sama sekali. Ida arita,
Lu bayangkan ikhwan, antum gak bisa makan, bukan karena gak mau makan, tapi memang gak punya makanan di rumah, dan antum tidak mau berhutang misalkan. Namun di situ ada orang yang memberikan makanan pada antum dan bukan hanya sekedar nasi bungkus, tapi makanan yang enak. Manfaat tidak? Bersyukur tidak antum? Pasti bersyukur. Ilmu pun demikian. Ilmu datang menawarkan pada kita pakaian. Sekali lagi, bukan pakaian yang bekas, pakaian yang al-jamal, pakaian indah. Dan sekali lagi, bukan pakaian yang datang ditawarkan ketika kita sudah punya baju, bukan. Tapi ketika ida arita, ketika kita memang lagi butuhnya, sampai apa? Sedang telanjang. Nah, ilmu ini dapat memberikan kita image yang baik pada apa? Di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita baca syaratnya. Kata beliau, qala rahimahullah, wa tahmilu fi nadika wa tahmilu minhu fi nadika tajan. Maksudnya aidan laka makanatun 'azimatun. Maksudnya adalah ilmu juga memberikan kepada Anda makanatun 'azimatun, kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat agung. Idza dakhalta fi mujtama'in nasi, idza dakhalta fi mujtama'in nasi, jika Anda masuk ke mujtama'. Mana mujtama'? Masyarakat atau tengah-tengah. Jika Anda masuk ke tengah-tengah masyarakat atau kumpulan manusia. Jadi ilmu dapat memberikan kita kedudukan yang besar, yang tinggi, yang agung jika kita sedang berada di mana? Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Kemudian wa tahmilu minhu fi nadika. Atau garis bawahi nadikanya. Atau garis bawahi nadika. Kelas. Nah, kata beliau an-nadi, yakni an-nadi maksudnya adalah al-makanu. Maknanya apa? Tempat. Al-makan maknanya apa? Tempat. Yaitu tempat tajma'un nas, tempat berkumpulnya manusia. Jadi ilmu tadi dapat memberikan kita gelar kehormatan, ibarat mahkota, di mana ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, makna an-nadi itu maknanya makan. Ini seperti dalam firman Allah, mislu ma qala Allahu, mislu ma qala Allahu, fal yad'una nadiyah, fal yad'una nadiyah. Maka panggillah orang-orang yang dulu berada di kumpulanmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nah, di sini disebutkan an-nadi, maknanya al-makanul ladzi yajtami'u fihi nasu, yajtami'u fihi nasu. Makna tadi apa? Yaitu tempat yang berkumpul di sana banyak orang. Yaitu tempat yang berkumpul di sana banyak orang. Nah, jadi ketika antum masuk tadi kumpulan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, antum memiliki perbedaan kedudukan dari mereka. Sekali lagi, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena apa? Ilmu yang bakal mengangkat seorang. Baik, berikutnya wa tahmilu minhu fi nadika tajan, yaitu wa anta fi makanin nas tajlis la anta alaika hilyatul ilmi wa tajul ilmi. Jadi ketika Anda duduk bersama manusia di tengah-tengah orang banyak, itu Anda tidak duduk biasa-biasa saja seperti mereka. Mereka nggak duduk, Anda nggak akan duduk sama posisinya, enggak. Tapi apa? Anta alaika hilyatul ilmi. Anda duduk bersama mereka beserta apa? Hilyah, beserta hiasan, perhiasan, karena apa? Karena ilmu.
wa tajul ilmi, dan juga mahkota. Mahkota karena ilmu, intinya ilmu ini dapat apa? Memberikan kepada kita yaitu pengangkatan derajat. Ini manfaat ilmu yang berikutnya. Dan kita cukupkan dulu sampai sini, khususnya hari Sabtu kita lebih cepat karena ada kajian tasik ibu-ibu mulai jam 6. Insya Allah kita lanjutkan nanti di hari Senin, biarlah kita. Namun Senin, Selasa, kemudian Kamis dan Jumat kita insya Allah sampai syuruk. Tapi khususnya hari Sabtu kita hanya sampai apa? Jam 6. Itu malah juga sudah mengalah. Tadinya mereka mulai jam setengah 6. Cuma karena adanya kajian kita, mereka mundur setengah jam. Jangan kita suruh lagi mundur setengah jam lagi ya. Nah, sudah kita bagi waktu. Nah, insya Allah kita lanjutkan besok ke penggalan ke berikutnya dari bait yang ke-9. Wa yaksukal jamala ida ahita. Oh gitu. Jadi mereka mau tutup tafsir. Masalah. Berarti lanjut. Lanjut ya kawan ya. Lanjut ya dikit lagi deh. Kata beliau tadi di luar sudah dimatikan speakernya, matikan kan? Alhamdulillah selesai. Tapi kita lanjut, kita tutup ya. Nah berikutnya kata beliau masih di bait yang ke-9. Wa yaksukal jamala ida arita. Manfaat ilmu lainnya adalah ilmu dapat memberikan pakaian pada kita, bukan pakaian yang biasa-biasa saja, tapi pakaian al-jamal, keindahan, pakaian yang bagus, ida arita, dan juga pada saat kondisi kita sedang panjang. Sekali lagi diberikan pakaian yang bagus dan diberikan pada saat betul-betul butuh. Ini sangat bermanfaat. Nah kata beliau, falau kanat malabisuka mumazzaqatun au mutasakhatun au ma indaka thiyabun li faqrin wa nahwi dhalika fa anta muqsad bima huwa a'dhamu min libasil harir. Kata beliau, falau kanat malabisuka mumazzaqatun. Kalau seandainya baju-baju malabis yang kamu pakai itu mumazzaq. Apa mumazzaq? Compak-camping, robek-robek. Kita punya baju yang cuma robek-robek, mumazzaq. Au mutasakhatun, atau pakaian yang kotor. Atau lebih parah lagi, au ma indaka thiyabun, atau kita tidak punya pakaian, tidak punya baju. Di fakrin, karena memang sebab tidak punya duit buat beli pakaian. Wa nahwi dzalika, kata beliau tenang, fa anta muqsan, Anda tetap bisa pakai baju. Bahkan bukan hanya sebatas baju, tapi bima huwa a'dham min libasil harir. Bahkan baju ini lebih bagus, lebih baik daripada apa? Daripada pakaian yang berbahan sutra harir. Berbahan apa? Sutra. Nah ini tawaran dari Islam. Kalau kita gak punya baju, kita susah lah begitu. Kita kayaknya hina di mata masyarakat. Maka apa solusi yang membuat kita tidak hina lagi di tengah masyarakat? Fokus belajar. Antum belajar, meskipun antum miskin, kita miskin misalkan, kita bajunya compak-camping misalkan, robek-robek baju kita, tapi dengan belajar, dengan ilmu, Allah akan naikkan derajat kita kepada derajat yang baik. Apa sebabnya tadi? Belajar, menuntut ilmu. Kata beliau, kalau seandainya baju kita robek, compak-camping, atau kotor, karena nyucinya cuma pakai air, gak punya uang buat beli deterjen misalkan. Ada orang seperti itu, ada orang saking sulitnya, ya kan? Kita mungkin mudah beli deterjen, tapi di luar sana ada orang yang sulit beli deterjen. Nah, maka bagaimana agar bisa memakai pakaian yang baik? Kata mereka, kata beliau, belajarlah
ilmu. Bukan hanya sebatas baju, bukan hanya baju yang lebih baik dari sutra tadi. Bahkan kata beliau, wa ma huwa a'lamu min afkhamil libas. Min afkhamil libas. Bahkan baju tersebut paling baik, lebih baik dari pakaian yang terbaik sekalipun. Bahkan baju tersebut lebih baik dari apa? Dari pakaian yang lebih baik. Yaitu kata beliau, wa huwa libasul ilmi al-muzayyani bit taqwa. Yaitu pakaian ilmu yang dihiasi dengan ketakwaan. Pakaian ilmu yang dihiasi dengan ketakwaan. Apa dalilnya? Kata beliau, kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah firmankan, wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah. Yaitu pakaian ketakwaan, pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Tingkat ketakwaan paling tinggi apa itu? Yaitu jika takwa seseorang dilandasi dengan ilmu, takwa yang paling tinggi. Nah, ketika orang memakai pakaian tersebut, dzalika khair, itulah pakaian yang terbaik. Dzalika min ayatillah, dan demikianlah ayat-ayat Allah. Kata beliau, na'am wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Jadi intinya di bait yang ke-9 ini beliau ingin menunjukkan pada kita hakikatnya ilmu itu dapat merubah nasib kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalkan kita dipandang orang yang buruk, orang rendahan karena nggak punya kedudukan, nggak punya harta, baju compang-camping, baju robek-robek, bajunya lesu misalkan, kumal misalkan, apa yang bisa mengangkat derajat seorang, derajat kita agar dipandang baik, yaitu apa? Ilmunya. Fokus belajar, fokus belajar, fokus belajar dan belajar, fokus, fokus belajar dan belajar, fokus dan fokus ketika belajar. Terus semuanya seperti ini. Kita fokus belajar, dan belajar fokus. Karena belajar fokus sulit ya Pak, sulit. Ketika belajar tiba-tiba oleh mata kita redup, ya kan? Ketika belajar mata kita redup, ini proses belajar kita. Kalau kita tahu mata kita mulai redup, lari ke kamar mandi, ya kan? Ini apa? Bisa menghilangkan rasa ngantuk kita. Belajar fokus dan fokus ketika belajar. Jangan kita datang, ini ada wujudnya saja, tapi ruhnya nggak tahu kemana. Kenapa? Karena tidur sambil belajar. Nah ini lah yang mutu fiha wala yahya. Di rumah enggak, di masjid juga enggaklah yang mutu fiha wala yahya. Maka kalau datang sudah totalitas, kita harus betul-betul harus mendapatkan ilmu. Nah, ini bait yang ke-9. Kemudian insya Allah besok di bait yang ke-10 lebih dahsyat lagi. Pengaruh dari ilmu, manfaat dari ilmu, kata beliau ini bisa kita rasakan, bisa kita bawa bahkan sampai kita semua sudah wafat. Bahkan jika kita semua sudah mati, namun kita masih mendapatkan ilmu. Kita bacakan sedikit baitnya saja. Kata beliau bait yang ke-10, yanaluka naf'uhu ma dumta hayya wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Kata beliau, yanaluka naf'uhu, Anda bisa mendapatkan manfaat dari ilmu, Anda bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ma dumta hayya, selama Anda hidup. Selama hidup gak ada jeda kita tidak mendapatkan ilmu, terus dapat apa? Dapat manfaatnya, terus dapat manfaatnya. Bahkan manfaat tersebut wa yabqa dzikruka wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Manfaat tadi akan kekal, akan abadi meskipun in dhahabta, meskipun Anda sudah pergi. Maksudnya apa? Sudah meninggal. Terus manfaatnya ada. Nanti beliau sebutkan di sini sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim. Banyak para ulama yang kesannya apa? Mereka masih hidup bersama kita dan pahala mereka masih mengalir. Apa sebabnya?
karena dilandasi dengan ilmunya. Nah, baik nakal yang matan sampai sini saja. Sekarang kita akhiri pembahasan kita dengan membaca matan. Berarti sampai berapa? Sampai yang ke-9. Silakan dibuka halaman yang ketiga. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأنياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت Baik, sampai 10 berarti. Nah, terakhir Murid Al-Qiraat. Silakan yang mau baca. Ya, mau Mukhtar Haji insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta wa taz'ukal manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu irsan zata hizrin abatta talaqahal akyasu batta tanamud dahra waihaka fi ghatitin biha hatta iza mittam tabahta fakam za anta mahzu'un wa hatta
متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك جمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. Masya Allah. Tapi satu lagi mungkin. Ya Isya, silakan. Ini antara yang paling tua dengan yang paling kecil. Perwakilan semuanya dapat. Baik, Isya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'ukal manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu irsan zata qidrin abatta talaqahal aqya subatta tanamud dahru wayhaka fi watitin biha hatta idha mintan tabahta akamda anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha wa yahdika at-tariqa idha dalalta wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksu kal jamal idha arita yanaluka nafruhu ma dumta hayyan wa yabqa dhikruhu laka in tahabta. Masya Allah. Nah, besok kajian ini Al-Biri kita libur sehari, kemudian kita lanjut kemarin, kita lanjut kembali di hari Senin Insya Allah. Namun bukan berarti besok kita libur, menurut kita apa? Haji. Besok pada subuh Insya Allah kita kaji dua kitab, itu Tadkiratus Samia tentang adab dan juga terus yaitu bahasa Arab sesi pertama sampai syuruk, kemudian insya Allah nanti kembali dari syuruk sampai setengah 8 biidznillah kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.